Ya, dalam salah satu pernyataannya ya, si Fu Yonatan itu ngomong satu hal yang menarik. Untuk menguji katanya, atau untuk menyatakan satu apa Alkitab itu kanon atau tidak, ada 4 hal dia bilang. Satu, ditentukan atau ditetapkan oleh gereja. Dua, sesuai autograf. Tiga, tidak ada kesalahan. Empat, tidak ada revisi. Kita lihat di dalam rekamannya dia yang satu ini ya. Untuk menguji sebuah Alkitab itu kanon atau tidak. Satu, harus dibuat oleh gereja melalui konsili. Dua, isinya sama dengan autografnya. Ketiga, tidak ada satu kesalahan sama sekali. Yang keempat, tidak ada revisi atau perubahan-perubahan. Nah, pertanyaan satu. Ketika sekarang dia memegang satu katanya teks salinan yang dianggap kanon, pertanyaannya saya balik sekarang. Satu, gereja mana yang menetapkan Alkitab kanon versi Biblikos? Coba disebutkan. Bukankah yang menetapkan kanon itu adalah konsili? Konsili mana? Harusnya konsili oikumene, bukan konsili lokal. Konsili lokal hanya setara dengan sinode. Bahkan di dalam satu sinode, katakanlah zaman itu ada pentarki lima bapak gereja, maka Kartago itu hanya bagian dari sinode, tanda petik ya, sinode Katolik dari Barat saja. Jadi apakah berlaku bagi semua? Satu, Alkitab yang dianggap kanon itu. Yang kedua, sesuai dengan autograf. Tahunya dari mana kamu mengatakan sesuai dengan autograf? Nah, Anda para pengikut si Fu Yonatan, tanya coba, jangan cuma menyalahkan saya, tanyakan kepada dia, tahunya dari mana bahwa itu sesuai dengan autograf. Kalau cuma klaim-klaim ini tidak ada gunanya. Yang ketiga, tidak ada kesalahan. Apa kriteria kesalahan? Jika tidak ada autograf, maka kemudian bagaimana menetapkan itu sebagai salah? Yang keempat, tidak ada revisi. Siapa yang merevisi? Revisi terjemahan itu hanya menyesuaikan dengan kalau teksnya sama yang diterjemahkan ya, menyesuaikan dengan bahasa yang berlaku sekarang agar tidak orang salah paham. Tetapi kalau memang kemudian satu Alkitab itu ditemukan atau diterjemahkan, misalnya LAI kemudian memakai teks lain, misalnya ambilnya bukan dari kumpulan Bizantium misalnya, dari Alexandria, maka itu bukan revisi. Itu karena terjemahan versi lain dari teks Alexandria gitu misalnya. Jadi saya kira tidak perlu membodoh-bodohi para orang-orang yang tidak mengerti teologi. Nah, para orang-orang awam, saya sebenarnya menunggu para suhu itu untuk membahas, tetapi rupanya kalau dibahas itu terlalu tinggi. Nah, saya mencoba mencegah orang-orang awam ini dibohongi, oh seakan-akan, aduh Alkitabku palsu, aduh Alkitabku salah. Itu adalah sebuah penyesatan. Kenapa? Karena tidak pernah ada teks autograf yang istilahnya di kanon secara teks. Ini loh, ini autograf. Saya sudah jelaskan di beberapa tempat ya sebelumnya. Bahwa autograf itu sendiri pada waktu si Rasul masih hidup, misalnya Paulus, disalin ke sana ke sini dan diedarkan ke sana ke sini ke dalam 5 wilayah pentarki itu. Termasuk juga misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan itu hal yang diterima dengan jujur, bukan berdasarkan doktrin atau teologi yang dianut lalu diperkosa itu Alkitab. Disesuaikan dengan keinginan kita. Itu jahat, penyesatan, dan penyimpangan. Katakanlah yang diacu oleh si Fu Yonatan ini adalah sejak era reformasi. Maka selama 500 tahun ini, apakah semua orang nggak tahu gitu? Lalu tiba-tiba muncul, gitu, saya lulusan terbaik setelah sekolah 5 tahun dari master, lalu kemudian ambil doktor, lalu Hong Pilaheng, aku menemukan sesuatu, Alkitab yang kanon. Aduh, setahu saya bahkan gereja ortodok, gereja Katolik tidak pernah mengklaim ada satu Alkitab kanon.
Mereka mengakui bahwa di Vatikan, Kodeks Vatikanus misalnya, memang adalah simpanan, tapi itu bukan kodeks kanon, bukan Alkitab kanon. Kodeks itu adalah kumpulan teks lengkap. Padahal teks-teks itu sendiri sampai dengan hari ini, itu secara sejarah itu hanya potongan-potongan. Jadi bagaimana mau segala macam klaim. Saya kadang-kadang heran dengan hal ini. Dan kemudian yang menyedihkan adalah banyak orang, bahkan para teolog, sekolah Alkitab, saya nggak tahu pada sekolah di mana dan diajarinya bagaimana, tiba-tiba mengiyakan sesuatu yang tidak berdasar dan tidak ada dalilnya. Maka saya mempertanyakan terus sampai dengan hari ini. Lalu beberapa penanya mengatakan, mana dasarnya? Mau dasar apa? Mau dasar buku? Buku banyak sekali. Kalau saya berikan dasar buku, apa dibaca bukunya? Jadi coba sebaliknya, dia yang menyatakan Alkitab yang ada itu salah, justru yang harus dibuktikan. Bukan dengan mengatakan, gue asli. Tapi nggak pernah menunjukkan aslinya, standarnya ya, standar asli, yang asli otograf mana, lalu dibandingkan. Jadi hati-hati dengan iman kita, karena iblis selalu akan menyesatkan dengan berbagai cara.